warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala jalla wa ala fi muhkami tanzilih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, hingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Dan salah satu cara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan mencatat ini menjadi investasi akhirat kita bersama. Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyaral muslimin wal muslimat shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Pada awal penciptaan manusia, bahkan sebelum manusia diciptakan, ada kedekatan yang terjalin antara hamba dengan Rabb-nya. Dan itu terlihat pada ikatan janji primordial antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Surah Al-A'raf Allah sampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dalam kalimat yang panjang itu, pada petikan ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah pernah bertanya kepada manusia tentang siapakah dirinya. Dengan pertanyaan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka kita semua menjawab dengan serempak. Setiap jiwa yang dikumpulkan saat itu bersaksi di hadapan Allah bahwa kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jalinan awal yang sudah dibangun itu tentu kita berharap akan terus mengalir, akan terus terikat dengan baik. Namun ternyata di dalam perjalanan kehidupan manusia ada keretakan-keretakan hubungan yang terjadi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanpa kita sadari atau bahkan dengan kesadaran penuh. Karena sesungguhnya kehidupan manusia dengan berbagai macam warna, intriknya akan senantiasa mendorong manusia dengan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia akan membuat hubungan kita dengan Allah itu berjarak. Kemaksiatan itu menjadi jarak hubungan kita dengan Allah. Kecintaan kita terhadap dunia juga akan menjadi jarak hubungan kita dengan Allah. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan dunia ini yang seringkali membuat hubungan kita dengan Allah itu sangat jauh. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disampaikan di awal dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku,
Maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, jauh lebih dekat dibandingkan urat nadi manusia. Tapi kedekatan ini bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan dalam konteks spiritual. Kedekatan rohani. Ibadah spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam perjalanan hidup manusia seringkali terkecoh dengan kehidupan ini sehingga membuat keharmonisan itu tidak terbangun dengan baik. Namun tentu karena rahman dan rahimnya Allah kepada kita semua, sehingga Allah membukakan pintu selebar-lebarnya untuk kembali manusia itu kepadanya dan terikat kembali hubungan yang baik itu. Berbicara tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun pernah terjadi keretakan antara dirinya dengan Allah. Saat ketaatan Adam alaihi salatu wassalam untuk mempertahankan perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi, namun ternyata pelanggaran itu terjadi. Namun Allah kembali menerima kedekatan Adam alaihi salatu wassalam dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus pun pernah juga hal yang serupa terjadi. Tapi kemudian kembali Nabi Yunus membangun hubungan baik lagi dengan Allah dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan banyak lagi menjadi contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita yang menjadi contoh betapa manusia itu seringkali menjauh dari Allah, namun Allah senantiasa menantikan kedekatan hamba itu kepada, mengharapkan dan terus menantikan kedekatan hamba kepadanya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dengan tema yang kita sampaikan, Ramadan adalah momentum untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan bersama. Ramadan ini adalah kado istimewa bagi orang-orang yang beriman. Saat Ramadan ini segala macam bentuk amal ibadah dibuka oleh Allah. Bahkan bukan hanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi Allah memberikan jaminan bahwa sesungguhnya ibadah, wabil khusus puasa ini adalah ibadah antara diri kita dengan Allah, dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran terhadap pahala puasa itu. Tentu ditambah dengan amal-amal yang ada di dalamnya. Maka kalau kita melihat bahwa sesungguhnya Ramadan ini memberikan peluang besar kepada kita semua untuk kembali terhanyut dalam ikatan-ikatan harmonis antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja mendesain Ramadan ini agar manusia yang sibuk dengan dunianya hampir 330 hari lamanya, ya kembali mendekat dengan Allah yang kita butuhkan 30 hari. Lalu betapa rahman dan rahimnya Allah untuk kita. Saat kita seringkali meninggalkan Allah, mungkin dalam ukuran-ukuran 330 hari lamanya, tapi Allah masih menantikan kita untuk dekat dengannya pada saat ini. Dan itulah, Ramadan adalah momen bukan hanya kedekatan diri kita kepada Allah, tapi momen di mana setiap pertaubatan seorang hamba itu dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malamnya adalah itqun minan nar, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan remisi bagi orang-orang yang masuk neraka. Setiap malamnya adalah dilipat gandakan amal-amal ibadah manusia. Setiap malamnya pintu surga-surga itu dibuka dan tidak ada satupun dari pintu itu yang tertutup. Di setiap malam pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun di antara pintu neraka itu yang terbuka. Dan ada satu malam di mana malam itu akan bernilai lebih baik dibandingkan 83 tahun 4 bulan kehidupan manusia, yang all in semua kehidupan 83 tahun 4 bulan itu diisi dengan kebaikan. Dan itulah malam Lailatul Qadar. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar interaksi, agar hubungan kita dengan Allah itu akan terjalin dengan baik kembali, dan kita masuk di dalam ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa hal. Yang pertama, ibadah sholat. Sholat adalah media kedekatan seorang hamba dengan Rabb.
Bayangkan, intensitas pertemuan kita dengan Allah, tanda kutip, itu tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya ibadah-ibadah salat yang kita lakukan. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang nawafil. Salat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya, ditambah lagi dengan salat tarawih. Artinya intensitas kita dengan Allah itu terbangun sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak. Bukankah ketika kita ingin mengenal seseorang, maka mesti kita berhubungan dengannya. Dan ketika kita berhubungan dengannya, akan semakin dekat di kita dengan orang tersebut, tergantung pada sejauh mana intensitas pertemuan kita dengannya. Maka Allah mendesain sholat itu sebagai tempat media pertemuan antara hamba dengan Rabb-Nya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah hubungan vertikalnya seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka pantas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki waktu sholat, bahkan sebelum sholat, kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan seperti orang haus yang sedang mencari air untuk beliau minum. Azan belum berkomandan, beliau menantikan azannya, saking rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saat itulah pertemuan dengan Allah akan terasa dekat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada orang yang paling dekat dengan Rabb-Nya kecuali ketika sujudnya, dan sujud itu ada di dalam salat seseorang. Maka barang siapa yang melakukan salat dengan penuh kesadaran, maka sesungguhnya dia sedang membangun hubungan baik dengan Rabb-Nya. Maka perbanyaklah salat itu agar intensitas pertemuan kita dengan Allah semakin banyak, rasa cinta itu pun akan tumbuh dalam diri kita. Rasul ketika melakukan sholat, beliau seakan-akan tidak pernah mau melepaskan sholat itu. Saking nikmatnya. Maka kalau ingin melihat bagaimana rasa kedekatan dengan Allah itu, rasakan kenikmatan di dalam sholat itu. Hatta tafattarat qadamahu, sampai Nabi itu bengkak betis beliau, sampai sobek telapak kaki beliau, karena saking menikmati kehidupannya saat berhubungan dengan Rabb-Nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama atau di antara sarana agar kita bisa dekat dengan Allah adalah dengan perbanyak sholat yang kita lakukan. Yang kedua, terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan juga adalah dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita agar kita mengingatnya. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Bahkan di dalam ayat-ayat yang banyak yang terhampar di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dengan zikir yang banyak, bertasbihlah engkau kepada Allah di pagimu dan di petangmu. Maka sungguh tanda cinta seseorang itu bisa dilihat dari kasratuz dzikri, dengan banyak menyebutnya. Pengalaman setiap orang ketika mencintai anak, maka tanda mencintai anak itu, seorang ayah akan seringkali menyebut nama anaknya di hadapan banyak orang. Ketika suami mencintai istrinya, maka dia akan sebut nama istrinya di banyak orang. Bukan karena ingin angkuh, bukan karena ingin sombong, tapi nalurinya yang mendorong dia untuk selalu menyebut karena rasa cinta itu. Maka ketika kita mencintai Allah dan kita ingin dicintai oleh Allah, dan tanda kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan manusia tidak pernah pupus dan berhenti untuk mengingat Allah dan menyebut Allah di setiap tempat dan di setiap keadaan. Maka untuk menakar kecintaan kita kepada Allah, maka lihat seberapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kuncinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, ada imbalan-imbalan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jika engkau berzikir kepada aku, maka aku pun akan mengingatmu. Jika engkau mengingatku di satu tempat yang mungkin sempit, maka aku akan mengingatmu di tempat yang jauh lebih luas lagi. Jika engkau mengingatku di depan manusia, maka aku akan mengingatmu dan menyebut namamu di depan para malaikat-malaikat penghuni langit. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang senantiasa mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ketiga, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Meskipun istighfar ini adalah bagian dari zikir. Istighfar ini adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat hubungan kita tidak baik, maka meminta maaf kepada Allah adalah jalan untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik itu. Dan sungguh, hubungan kita dengan Allah tidak sesulit hubungan kita dengan manusia. Karena Allah itu akan senantiasa mengampuni siapapun yang melakukan dosa. Bahkan sampai Allah menyatakan, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah sebesar apapun kesalahan yang kau miliki. Berbicara tentang kesalahan kepada manusia tidak semudah maaf Allah untuk kita. Maka ketika kita bertaubat, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan, dan ampunan itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita, dan cinta Allah itu tanda kedekatan Allah dengan hamba-hambanya.